اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله دلالة للخير ودعاء للهدى ابتغاء لوجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Rabbi zidna ilman. Alhamdulillah, kita akan membacakan kitab Ta'lim Fadilah Sedekah yang disusun oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi i'tibar, pelajaran untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan membaca satu ayat daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu merupakan satu kebaktian, tetapi kebaktian itu adalah bila mana engkau beriman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini setelah menerangkan sebagian daripada sifat-sifat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar, siddiqin, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa hatinya kepada Allah. Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa orang-orang Yahudi, mereka sembahyang mengambil arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani mereka sembahyang mengambil arah timur. Dengan hal inilah ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah ini telah dinukilkan oleh beberapa ulama yang mu'tabar. Imam Jasas rahmatullah alaih menulis
bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka ketika itu menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ke Ka'bah. Makna Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah sifatnya bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah. Bukan menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Kemudian lanjutan daripada ayat ini menjelaskan bahwa memberikan harta karena cinta kepada Allah. Maksudnya semata-mata memberikan harta untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan membelanjakan harta itu untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan. Karena dengan niat-niat semacam itu adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh. Itu sama saja merusak nilai-nilai kebaikan. Yakni sudah pun membelanjakan harta, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala justru memperoleh dosa. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat-niat yang rusak untuk mendapatkan kemasyhuran atau popularitas agar terkenal di masyarakat, agar orang mengatakan dia adalah dermawan. Gelar itu pun telah diperoleh, tetapi ridha Allah tidak akan pernah diperoleh, melainkan dosa. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat rupa dan hartamu. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu amal, yaitu keikhlasan. Hatinya yang dipandang oleh Allah. Bentuk keikhlasan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niat ataupun tujuan-tujuan yang lain dalam bila mana kita menginfakkan harta kita. Dan Nabi SAW bersabda juga, yang paling aku takuti atas diri kalian adalah syirik kecil. Asyirkul asghar. Apa itu syirik kecil? Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ini dikatakan juga syirik yang tersembunyi di dalam hati, bisa membakar seluruh kebaikan yang ada. Sebagaimana wadah yang sengaja dikotori, maka apapun isi dalamnya akan menjadi kotor. Demikian juga syirik asghar, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Ini akan membakar seluruh kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, terbakarnya dahan-dahan kering oleh api. Hadirin rahimakumullah. Sehingga diingatkan oleh alim ulama agar memperhatikan niat ketika membelanjakan harta di jalan Allah, jangan sampai timbul sifat riya. Hadirin rahimakumullah. Apa maksud ayat wa atal ma'ala ala hubbih? Memberikan harta dengan perasaan cinta. Bukan cinta kepada harta, tapi cinta kepada sedekah. Bila mana bersedekah hatinya bahagia, gembira, inilah ciri-ciri orang yang diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dia tidak memperoleh kegembiraan kecuali dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bila sifat ini ada dalam hati seseorang yang membelanjakan hartanya, insya Allah orang ini termasuk kategori dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbih, memberikan harta semata-mata karena gembira. Hatinya itu gembira bila memberi kepada orang yang ada di sekitarnya, membantu kepada orang yang ada di sekitarnya. Inilah maksud daripada bentuk sedekah, yakni mencintai harta walaupun dalam hati ada kecintaan terhadap harta, tapi sifat memberi itu lebih mendatangkan kebahagiaan dalam hatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan bahwa seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud mencintai harta?" Karena setiap orang mencintai harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika engkau membelanjakan harta, pada waktu itu hatimu teringat akan keperluan-keperluanmu yang banyak. Kemudian muncul dalam hatimu kekhawatiran-kekhawatiran akan keperluan-keperluan tersebut. Dan hatimu mengatakan, umurku masih panjang, jangan-jangan aku memerlukannya. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang baik adalah membelanjakan harta ketika sehat dan kamu masih memiliki harapan untuk hidup di dunia ini lebih lama, dan dengan hajat yang ada di sekitarmu. Itulah sedekah yang paling baik. Dia pun berhajat kepada harta itu dan dia masih muda, mungkin dia bisa meniti karirnya lebih baik lagi dengan hartanya itu. Mungkin bisa nambah-nambah modal usaha, mengembangkan modal usaha sehingga nantinya dia berangan-angan akan mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Sedekah dalam keadaan seperti itu, kata Nabi, itu sedekah yang paling baik. Itulah sedekah yang terbaik. Bukan sedekah yang datang ketika niatnya datang ketika ajal hendak tiba. Sedekah seperti itu nilainya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya harta yang ada itu bukan miliknya, tapi dalam masa peralihan milik ahli waris. Itu masa peralihan milik ahli waris. Makanya orang yang gemar bersedekah ketika dia mau meninggal dunia, nggak boleh. Dan paling banyak pun kalau diizinkan hanya sepertiga, selebihnya milik ahli waris. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, bukanlah sedekah pada masa itu, walaupun nilainya banyak ketika hendak meninggal dunia, ini untuk masjid, ini untuk madrasah, ini untuk ini untuk ini, tapi nilai sedekahnya kecil. Nilai sedekah yang besar yaitu masih dikelilingi oleh hajat yang banyak, umur masih muda, potensi untuk mengembangkan harta masih besar, disitulah ia bersedekah untuk menepis kecintaan kepada harta, sehingga sampai kepada titik bila ia memberi mendatangkan kebahagiaan khusus dalam hatinya. Orang seperti inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang diridhoinya, senantiasa ringan tangan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, ulil qurba, para kerabat, anak-anak yatim yang mereka sudah bersedih karena kehilangan orang tua. Kemudian kepada orang-orang yang mereka itu terlilit hutang, orang-orang miskin. Pemberian seperti itu adalah tujuannya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, seluruh makhluk adalah keluarga Allah.
Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarga Allah. Yang membantu siang dan malam untuk mengkondisikan hartanya, bantuannya untuk meringankan beban orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita sifat-sifat ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, sifat orang-orang terdahulu yang mana mereka gemar berinfak, membantu, menginfakkan, membantu orang lain siang dan malam. Pada hakikatnya pemberian itu untuk orang yang ada di sekitar kita, padahal maksud daripada pemberian itu adalah untuk meraih sifat-sifat bir, kebaktian kepada Allah dan taqwa. Tidaklah datang sifat bir, kebaktian yang sempurna kepada Allah dan sifat taqwa kepada Allah melebihi kita seimbangkan ibadah jasmani dan ibadah harta. Bi amwalikum wa anfusikum. Ibadah jasmani dan ibadah harta bila sempurna, maka merekalah orang-orang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.